Halo semuanya, perkenalkan nama gue Taufik. Selamat datang di channel gue. Di video kali ini, kita sama-sama bakal ngebahas tentang bagaimana sih belajar bahasa Arab yang tepat dan benar. Simak videonya. Banyak dari kita itu pengen masuk ke IAT, tapi gak bisa bahasa Arab. Dan banyak dari kita itu udah pesimis duluan di awal nih, kayak bosan keterima di SPAN atau di UM, tapi udah pesimis. Katanya di IAT itu pelajarannya bahasa Arab semua, jadi harus bisa bahasa Arab. Terus gimana dong buat kita semua yang nggak bisa bahasa Arab? Oke, mulai dari sekarang kalian harus belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dari nol, atau bisa dikatakan kalian sebagai pelajar bahasa Arab pemula gitu. Oke, di sini gue bakal ngasih tahu pada kalian semua tentang gimana sih cara belajar bahasa Arab dari nol, atau bahasa Arab yang cepat dan tepat itu gimana. Dan cara ini nggak ke semua orang bisa gitu ya, tapi ini adalah salah satu jalan buat kalian semua yang bisa kalian pilih ke depannya gitu ya kan. Dan sebelum mulai videonya, banyak dari kalian yang kayak nanya nomor WA gua gitu kan, tapi nggak pernah gua kasih. Dan sekarang itu ya udah gua kasih. Jadi ini nomor WA gua. Kalau kalian mau ngechat ya chat aja gitu. Dan gue nggak bakal buatin kayak grup gitu, karena nanti kalau misalkan kalian dibuatin grup, jadi nanti kalian tuh nomornya kesebar kemana-mana. Jadi ini khusus buat kalian ngechat ke gue. Tapi kalau misalkan chatnya itu lama dibalas nih sama gue, itu jangan marah gitu, karena gue juga ada kesibukan lain gitu. Gue takutnya itu ya pertama nomornya kesebar, habis itu kayak nggak gue balas secara cepet gitu. Itu yang gue takutin. Dan jangan lupa follow IG gue. Oke, kita lanjut ke pembelajarannya. Dan satu lagi, ini gue bukan ngajarin, tapi kita sama-sama belajar pakai trik gue atau pakai cara gue. Oke, cara pertama kalian belajar bahasa Arab itu adalah lewat media sosial. Entah kalian lihat postingan-postingan di IG, Instagram gitu tentang bahasa Arab, atau mungkin kalian sengaja ngelihat YouTube yang pembelajaran bahasa Arab, atau mungkin kalian kursus bahasa Arab secara online gitu. Nah, intinya yang paling gitu itu dari media sosial. Tapi kalau katanya dosen gue dulu, itu yang paling gitu itu adalah dari hal yang kita senangi. Misalkan kalian senang nih kayak gue nonton film, kalian tontonlah tuh film-film yang dari Arab. Mungkin awal-awalnya kalian nggak ngerti nih bahasanya apa, tulisannya asing nih, kata-katanya asing. Tapi kan itu balasan awal gitu loh. Kalian baru pertama kali nonton, jadi ya wajar aja gitu. Nanti juga lama-kelamaan kalian juga bakal terbiasa dengan bahasanya dan tulisannya. Yang kedua adalah mulai dari hal yang kalian sukai atau kalian sering lakukan gitu, misalkan kayak perkataan selamat siang, selamat pagi, atau mungkin kalian ada rada kayak ngebucin gitu, kayak gombal-gombalan gitu. Nah, itu bisa juga kalian selipin pakai bahasa Arab gitu. Yang ketiga adalah mulai ngobrol pakai bahasa Arab. Iya, gue ngerti kalau kita di rumah itu ibu bapak kita, adik kakak kita itu ya nggak ngomong bahasa Arab. Tapi usahain rekan teman kita itu bisa bahasa Arab. Biasanya yang ngomong bahasa Arab ini itu anak-anak mahat sih. Anak-anak UIN itu biasanya dia ada waktu-waktunya kayak ngomong bahasa Arab itu. Nah, kebiasaan tersebut itu kebiasaan yang baik yang buat kita terapin. Jadi gak ada salahnya buat kalian cobain kebiasaan anak-anak mahat ini. Yang keempat itu adalah nyebutin benda-benda di sekitar kalian itu pakai bahasa Arab. Nah, ini nih yang pertama gue dapetin pembelajaran di UIN itu kayak gini. Kan gue dari SMA nih, gue nggak bisa bahasa Arab dong, ya kan? Karena pembelajaran agama aja itu seminggu sekali sampai seminggu 2 kali. Dan kalau misalkan gue ikut rohis, ya oke lah, ada perkumpulan seminggu sekali, seminggu 2 kali, jadi 4 hari dalam seminggu belajar. Dan itu pun nggak selamanya belajar bahasa Arab di rohis ini. Jadi gue pure nggak bisa bahasa Arab. Gue belajar bahasa Arab itu mulai dari pas kuliah ini gitu. Kenal namanya kitab kuning, Nahwu Shorof, dan sebagainya gitu. Itu di kuliah ini. Pas waktu gue belajar itu yang paling pertama dikasih sama gurunya atau sama dosennya itu adalah pelajari hal di sekeliling kalian, apapun itu.
kayak Jidarun atau ya lainnya lah. Gue nggak mau nyebutin karena gue juga masih belajar, takut salah ya kan. Nah kayak gitulah, intinya sekeliling kalian itu sebutin. Dan jangan pernah berhenti buat belajar, ingat. Oke. Yang kelima, yang paling jitu adalah perhatiin dosen kalian waktu ngasih pembelajaran. Banyak dari kita itu bosan biasanya. Kayak misalkan dosen udah ngomong nih, hada, hadihi, apapun itu, dan kalian malah ngobrol di belakang. Atau mungkin main game. Nah, itu yang sering dilakukan oleh gua Jabir Rahman. Oleh gua di kelas gitu. Jadi pembelajaran itu nggak nyangkut di otak gitu kan. Mending kalau misalkan masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan, ini masuk kuping kanan mantul gitu. Nah itu supaya nggak kayak gitu, itu usahakan fokus di kelas. Dan kalau misalkan kalian anaknya ambis gitu, sampai kosan itu diulangin lagi pelajarannya. Jadi kalian bisa ngerekam banget nih. Kayak misalkan kalian habis mempelajari kosakata apapun itu diulangin di kosan. Itu bagus, sulit dilakukan tapi itu bagus. Semangat buat kalian kayak gitu. Dan yang paling terakhir, ini ada resepnya di UIN Nadintan Lampung. Nggak tahu sih di UIN mana. Di UIN Nadintan Lampung di semua jurusan, mau itu jurusan ilmu Al-Quran tafsir, apapun ya lainnya lah, fakultas lain, itu pasti punya buku ini. Ini adalah buku pembelajaran bahasa Arab. Dan isinya itu ada yang ada harokat dan ada yang nggak ada harokat gitu. Dan ini gue bilang pembelajaran yang sangat-sangat menyenangkan. Dan ini kalau kata teman-teman pondok gue itu pelajaran dasar katanya, tapi enak, kita pelajaran tuh enak gitu loh. Jadi buat kalian semua yang bingung kayak nanya ini buku bahasa Arab apa yang pas, Win udah nyediain boy kayak buku buat kalian belajar, tinggal kalian mau nggak buka bukunya gitu loh. Dan ini bakal kalian dapetin nanti di martikulasi ya, di martikulasi semester 1 sama 2 atau enggak 3 sama 4 gitu. Soalnya setiap angkatan beda-beda. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jangan lupa chat gue di WA kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau mungkin kalian mau ngechat gue di Instagram, boleh DM aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Di video berikutnya kita bakal ngebahas tentang resiko tidak bisa berbahasa Arab. Jadi usahain kalian jangan lupa di subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.